Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Pojok IPA, dan jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang getaran dan gelombang, masih di materi pelajaran IPA kelas 8. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan konsep getaran, dan yang kedua adalah menghitung besaran-besaran pada suatu getaran. Apa toh getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Sebagai contohnya, getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah ada gempa bumi, terus ada senar gitar yang kita petik, dan ada juga jam bandul. Mungkin kita sudah jarang menemukan jam bandul di zaman sekarang. Pada zaman dahulu, jam bandul ini sangat populer karena menggunakan energi dari gaya gravitasi sebagai penggerak jam bandulnya. Oke, kita lanjutkan. Apa tuh besaran-besaran yang ada pada suatu getaran? Untuk mengetahui besaran-besaran yang ada dalam suatu getaran, kita beri contoh sebuah bandul. Ketika bandul ini tidak diberi gaya, maka posisi bandul akan seperti ini, lurus ke bawah. Nah, titik di mana bandul ini akan diam ketika tidak ada gaya, ini dinamakan dengan titik setimbang. Nah, kita kasih nama titik O. Kemudian bandul ini akan kita berikan simpangan atau kita geser ke kiri sampai di titik A. Nah, titik simpangan terjauh dari titik setimbang ini dinamakan dengan amplitudo. Kemudian bandul ini kita lepas dari titik A, maka bandul akan kembali ke titik O. Sampai di titik O dia tidak berhenti, tapi dia dilanjutkan sampai titik B. Sampai di titik B dia juga tidak berhenti, tetapi dia akan kembali ke titik O, dilanjutkan sampai titik A, dan seterusnya. Nah, bandul ini bergerak secara periodik bolak-balik dari titik A ke titik B melalui titik setimbang. Ini yang dinamakan dengan getaran. Nah, apa saja toh besaran-besaran yang dapat diamati atau dihitung dalam suatu getaran? Yang pertama adalah periode. Apa itu periode? Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran. Nah, bandul ini untuk melakukan satu kali getaran, dia memerlukan waktu berapa detik. Itulah periode. Yang kedua, ada frekuensi, yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu, di mana satu satuan waktu ini menggunakan satuan detik. Frekuensi adalah merupakan jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Yang ketiga, ada titik setimbang. Titik setimbang adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itu dinamakan dengan titik setimbang. Kemudian ada simpangan. Simpangan adalah posisi getaran benda dari titik setimbang. Yang kelima ada amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik setimbang pada suatu getaran. Pada animasi ini, amplitudonya adalah jarak antara A dan O. Oke, kita lanjutkan. Rumus-rumus dalam suatu getaran yang sering kita gunakan untuk menghitung besaran-besaran dalam suatu getaran secara sederhana. Kita awali dari definisi satu getaran. Apa tuh satu getaran itu? Ya, satu getaran itu sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut atau melalui semua titik dan kembali ke titik semula.
Misalkan kalau bandul ini bergerak dari A menuju ke O, dilanjutkan ke B, kembali ke O, dan kembali lagi sampai ke A. Nah, dari A kembali ke A, tetapi melalui semua titik. Atau kalau kita awali dari titik O bergerak ke B, B kembali ke O, dilanjutkan ke A, kembali lagi ke O. Nah, dari titik O kembali ke titik O, tetapi melalui semua titik. Nah, rumus-rumus yang digunakan dalam mengerjakan soal getaran sederhana, yang pertama adalah periode, di mana periode ini sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan sebanyak N getaran dibagi banyaknya getaran. Nah, ada juga frekuensi. Nah, frekuensi ini sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu yang digunakan untuk melakukan getaran tersebut. Kalau kita melihat rumus periode dan rumus frekuensi, ini ada keterbalikan. Kalau periode itu T dibagi N, sedangkan kalau frekuensi sama dengan N dibagi T. Maka kedua rumus ini bisa kita simpulkan, di mana frekuensi atau F sama dengan seper periode, atau F sama dengan seper T, atau bisa ditulis T sama dengan seper F, atau periode sama dengan seper frekuensi. Untuk keterangan lambang-lambang besaran tersebut bisa kita tulis di sini, di mana T besar ini adalah periode dengan satuan second, F adalah frekuensi dengan satuan hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu getar dengan satuan second. Kita lanjutkan contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan sebuah bandul melakukan getaran sebanyak 120 kali dalam waktu 30 detik. Berapakah besar frekuensi dan periode getaran tersebut? Oke, kita selesaikan bersama. Kita ingat kembali ya persamaan tadi, F sama dengan N per T, di mana N ini adalah banyaknya getaran. Di sini banyaknya getaran sebanyak 120 kali. Dan T adalah waktu. Nah, di sini waktunya adalah 30 detik. Jadi N per T sama dengan 120 dibagi 30 detik sama dengan 4 Hz. Itu untuk menghitung frekuensi. Sekarang kita hitung periodenya. Periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran, di mana waktunya adalah 30 detik, banyaknya getaran 120, maka 30 dibagi 120 ketemunya adalah 0,25, di mana periode satuannya adalah second. Kita lanjut soal yang kedua. Sebuah pegas melakukan getaran sebanyak 48 kali dalam waktu 1 menit. Nah, di sini waktunya tidak lagi menggunakan detik, tapi menggunakan menit. Berapakah besar frekuensi dan periode getaran tersebut? Nah, N di sini adalah banyak getaran, kita tulis sebanyak 48 kali, dan T atau waktu sama dengan 1 menit. Nah, kita ubah dulu ke dalam second atau dalam detik, sama dengan 60 detik. Persamaannya masih sama, bahwa frekuensi sama dengan N per T. Di sini N-nya adalah 48 dan T-nya adalah 60. 48 dibagi 60 ketemunya adalah 0,8 Hz. Untuk periode juga masih sama persamaannya, waktu dibagi banyaknya getaran 1 menit, atau di sini 60 detik dibagi 48, maka ketemunya adalah 1,25 second. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ya, perhatikan animasi bandul berikut. Nah, bandul berayun dengan pola C, dilanjutkan ke B, ke A, B lagi, kembali ke C, kembali ke B lagi sampai
A dalam waktu 6 detik. Hitunglah jumlah getaran, periode, frekuensi, dan amplitudo getaran tersebut. Nah, dalam animasi ini jarak antara C ke B ini adalah 5 cm dan jarak antara B ke A juga 5 cm. Oke, kita selesaikan bersama. Nah, tanda panah atau dari satu titik ke titik berikutnya itu memiliki fase seperempat getaran. Dari C ke B ini adalah seperempat, B ke A seperempat, ini juga seperempat lagi. Kita hitung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam pola ini ada 6 kali seperempat getaran, atau kalau kita jumlahkan sama dengan 1,5 getaran, atau bisa kita tulis N sama dengan 1,5 getaran atau 1,5 getaran dalam waktu 6 detik. Kita hitung yang pertama adalah periode getaran, di mana periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Waktunya 6 dibagi 1,5, ketemunya adalah 4 detik. Kemudian yang kedua adalah frekuensi getaran, di mana frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu. Sama dengan 1,5 dibagi 6, ketemunya adalah 0,25 Hz. Terus yang terakhir kita hitung amplitudonya. Amplitudo itu simpangan terjauh. Nah, kalau simpangan terjauh di sini berarti jarak antara C ke B atau dari B ke A. Jadi amplitudo sama dengan di situ adalah 5 cm. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan animasi penggaris yang bergetar berikut. Nah, ini kita berikan sebuah penggaris, kita getarkan dari A menuju ke B, dilanjutkan ke C, kemudian kembali lagi ke B dan dilanjutkan ke A. Penggaris bergerak dari A ke C dalam waktu 0,4 detik. Jika jarak dari A ke C adalah 4 cm, maka hitunglah yang pertama amplitudo, yang kedua frekuensi getaran, yang ketiga periode getaran. Oke, coba kita bahas bersama. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu setengah jarak AC. Jarak A ke C tadi adalah 4 cm, maka amplitudo getaran setengah kali 4, ketemunya 2 cm. Untuk menghitung frekuensi, kita hitung dulu banyaknya getaran dan waktunya. Banyaknya getaran di sini dari A ke C itu adalah setengah getaran dalam waktu 0,4 detik. Maka bisa kita hitung frekuensinya dengan persamaan seperti tadi. Frekuensi sama dengan banyak getaran dibagi waktu. Setengah atau 0,5 dibagi 0,4 itu ketemunya adalah 1,25 Hz. Untuk menghitung periode juga sama, yaitu T dibagi N, di mana T-nya di situ adalah 0,4, N-nya adalah 0,5, maka ketemunya adalah 0,8 second. Kita coba lagi soal yang terakhir. Perhatikan gambar pegas berikut. Ini kita ambil dari blog mipa.com. Ini titik setimbangnya mana? Titik setimbangnya ini adalah B. Apabila pegas ini tidak diberi gaya, maka pegas ini akan berada pada posisi yang pertama, yaitu titik B. Ini adalah titik setimbangnya. Jarak A sampai C ini 24 cm. Berarti ini adalah 2 kali amplitudo. Nah, soalnya sebuah pegas bergetar dari B ke A, kembali lagi ke B, dilanjutkan ke C, kemudian kembali ke B, lanjutkan ke A, dan kembali lagi ke B,
itu selama 2 second. Nah, tentukan amplitudo pegas, frekuensi dan periode, banyak getaran yang terjadi dalam waktu 1 menit, dan waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 1200 kali. Nah, ini kita ambilkan dari blok MIPA. Oke, penjelasannya, amplitudo getaran di sini adalah setengah jarak AC. Maka ketemunya adalah 12 cm. Untuk menghitung frekuensi dan periode, kita harus menghitung dulu banyaknya getaran dan waktunya. Nah, kalau kita hitung, bandul bergerak dari B sampai ke B lagi dengan pola seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1/4 getaran. Maka banyaknya getaran di sini adalah 1,5 getaran. Selama 2 sekon, berarti waktunya 2 sekon. Frekuensi getaran ada 1,5 dibagi 2. 1,5 ini bisa ditulis dengan 1,5 dibagi 2, ketemunya adalah 0,75 Hz. Untuk periode, nah, dibalik 2 dibagi 1,5, ketemunya adalah 4/3 second. Untuk yang ketiga atau yang C, banyak getaran yang terjadi dalam waktu 1 menit. Bagaimana menghitung banyak getaran dalam waktu 1 menit? Nah, kalau rumus frekuensi itu sama dengan banyaknya getaran dibagi waktu, maka untuk menghitung banyaknya getaran berarti frekuensi dikalikan waktu. Frekuensinya adalah 0,75 Hz selama 1 menit, berarti waktunya adalah 60 detik. Ketemunya adalah 45 getaran. Nah, untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 1200 kali. Nah, kita ambil rumus periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Maka kalau untuk menghitung waktu sama dengan banyaknya getaran dikalikan periode. Di sini banyaknya getaran adalah 1200, dikalikan periodenya adalah 4/3, maka ketemunya waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak 1200 kali adalah 1600 second. Nah, demikian penjelasan singkat tentang getaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.